Hello healthy people, nama saya Dr. Yasa Asmara, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi yang bertugas saat ini di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi penyakit ginjal kronis atau biasa disingkat PGK atau dalam bahasa Inggris disebut chronic kidney disease adalah kelainan struktur dan fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Biasanya, kelainan struktur dan fungsi ini ditandai oleh yang pertama, adanya kelainan di laboratorium, contohnya peningkatan kreatinin. Yang kedua, ada kelainan di urinalisis, atau kelainan di asam basa, atau juga kelainan yang berkaitan dengan yang terlihat dari ronsen atau imaging atau USG. Dan satu lagi, kelainan dalam struktur dan fungsi ginjal ini yang berlangsung 3 bulan bisa juga dilihat dari apabila ada penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan laju filtrasi glomerulus yang rendah di bawah 60 ml per menit. Ya, jadi untuk penyakit ginjal kronis ini atau PGK, angka kejadiannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini di dunia diperkirakan ada sekitar 10% pasien menderita PGK atau diperkirakan sekitar 700 juta pasien dengan PGK ini, dan 80% dari pasien tersebut tinggal di negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Bila kita berbicara tentang faktor risiko PGK, itu ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kardiometabolik, yaitu ada hipertensi apa tidak, ada diabetes apa tidak, ada obesitas atau kegemukan, kemudian yang berkaitan dengan hal yang lain seperti infeksi, kemudian juga penyakit autoimun, atau mungkin juga adanya batu di ginjal atau saluran kemih, dan juga faktor yang berkaitan dengan toksin atau penggunaan obat-obatan. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit ginjal kronis. Ya, bila kita berbicara mengenai bagaimana kita mendeteksi dini PGK, yang pertama adalah ada pemeriksaan yang bisa dilakukan. Yang pertama, dilihat dulu apakah ada faktor risiko hipertensi, tekanan darahnya dicek rutin. Yang kedua, apakah ada diabetes dengan memeriksa gula darahnya rutin. Kemudian, apakah ada obesitas dengan melihat tinggi badan dan berat badan. Dan juga bisa dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Laboratorium yang rutin, yang sifatnya sederhana yang bisa dicek adalah yang pertama, pemeriksaan urin. Jadi urinalisis kita bisa mengetahui apakah ada di sana protein urea, hematuria atau hal yang lain. Dan juga pemeriksaan darah dengan melihat kadar kreatinin darah yang kemudian kita bisa hitung berapa laju filtrasi glomerulus atau berapa tingkat fungsi ginjal dari seseorang. Yang berikutnya mengenai bagaimana kita mencegah penyakit ginjal kronis, tentu kita untuk mencegah kita harus identifikasi dulu faktor risikonya. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia penyebab penyakit ginjal kronis tertinggi adalah diabetes dan hipertensi. Karena itu pada pasien dengan diabetes harus dikontrol gula darahnya. Pada pasien hipertensi tekanan darah juga harus dikontrol. Untuk gula darah bisa dengan melihat HbA1c di bawah 7. Yang kedua, untuk tekanan darah diusahakan senormal mungkin. Dan yang terakhir, yang cukup mulai meningkat kejadiannya yang berkaitan dengan obesitas, maka tentu kita harus mengedukasi orang-orang dengan kegemukan untuk berusaha menurunkan berat badannya dan untuk meningkatkan pola hidup sehat, baik dengan gizi yang baik atau olahraga yang teratur. Pada bulan Maret setiap tahun itu pada hari Kamis minggu kedua itu selalu diperingati Hari Ginjal Sedunia. Jadi tema Hari Ginjal Sedunia pada tahun ini yaitu Are You Kidneys Okay? Detect Early, Protect Kidney Health. Kami, instalasi dialisis RSUD Provinsi NTB, mengucapkan Selamat Hari Ginjal Sedunia. Dengan tema tahun ini, Are Your Kidneys Okay? Detect Early, Protect Kidney Health. Kami,
Instalasi Dialisis RSUD Provinsi NTB mengucapkan Selamat Hari Ginjal Sedunia dengan tema tahun ini Are Your Kidney Okay? Detect Early, Protect Kidney Health.